Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Bapak Rohmat. Bapak di SMP Karangaru mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS ya. Nah, apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Di kondisi pandemi saat ini, kalian harus tetap berjaga jarak dan menjaga kesehatan kalian untuk mengurangi penyebaran virus ini agar pandemi ini cepat berakhir. Nah, eh, kali ini kalian masih mengikuti proses rangkaian dari kegiatan MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya nih, sebelum masuk lebih dalam ke materi, Bapak mau ngucapin nih buat kalian, selamat kalian sekarang sudah duduk di kelas 1 SMP, yang berarti segala sesuatunya dari mulai motivasi belajar, sikap, tata krama, dan cara kalian juga belajar juga harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Dimana kalau misalnya kalian males-males waktu SD, nah harus ditinggalkan ya. Soalnya di SMP ini fase pendewasaannya satu tingkat lebih maju lagi. Kalian sudah seperti menuju dewasa. Nah, jadi kalian harus memaksimalkan uh, masa proses pembelajaran kalian itu sejak dari pertama sekolah SMP kelas 1 ini. Soalnya nanti kedepannya keberhasilan kalian akan diukur dari apa yang kalian lakukan dan kalian capai dari hari ini, dari mulai SMP. Nah, anak-anak, materi MPLS hari ini kita akan membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu? Tiga hal tersebut, kesadaran, berbangsa dan bernegara, mengerucut pada satu hal dan satu kata, yaitu Indonesia. Indonesia. Sebelum kita membahas lagi lebih dalam, kalian harus tahu dulu apa sih Indonesia itu. Simak ya video ini. Untukmu Indonesiaku, hasratku aku limpahkan, memuja
dari video tadi kita mendapat banyak hal ya. Apa sih Indonesia itu? Dari video tadi kita dapat informasi bahwa Indonesia memiliki penduduk sekitar 280 jiwa. Terbanyak urutan keempat di dunia. Wow, termasuk kita itu di dalamnya. Kemudian memiliki kekayaan alam yang banyak. Dari mulai flora dan fauna. Luas wilayah negaranya juga luas, dikelilingi dengan perairan. Nah, kan kita negara kepulauan ya. Kita juga memiliki hampir 1000 pulau, kurang lebih. Itu banyak sekali. Salah satunya pulau yang kita tempati ini, Pulau Jawa di Kota Bandung. Nah, seperti yang tadi Bapak bicarakan tadi ya, kita akan membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada 3 poin penting yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama adalah pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian nilai-nilai bela negara, lalu yang terakhir poin ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegara di masa pandemi saat ini yang kita sedang hadapi tentunya bersama-sama. Nah, untuk apa sih sebenarnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Ketika kita bernegara dan bermasyarakat, kita tidak lepas dari ancaman-ancaman yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita berperan aktif untuk melawan ancaman tersebut dengan nilai wawasan kesadaran berbangsa tersebut. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu diperlukan untuk kita sebagai warga negara memerangi ancaman-ancaman yang bisa mengancam keberlangsungan kita dalam hidup sehari-hari bermasyarakat dan bernegara. Apa saja sih ancaman-ancaman yang bisa mengganggu kehidupan kita bernegara? Yang pertama adalah intoleran. Nah, karena kita memiliki banyak suku, budaya, dan bangsa, jika kita tidak menanamkan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, kita akan berkonflik dari setiap suku kita yang beda. Misalnya, jika suku Jawa tidak bisa menghargai suku Sunda karena tidak menanamkan prinsip nilai kebangsaan dan bernegara, itu akan terjadi konflik, dan juga sebaliknya. Nah, untuk itu, agar tidak terjadi konflik antara perbedaan suku, kita harus menanamkan wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah kemiskinan. Kita sebagai negara yang berkembang harus memiliki kesadaran bernegara dan berbangsa agar bisa memerangi kemiskinan bersama-sama. Dengan cara apa? Dengan cara kita sungguh-sungguh dalam belajar, untuk memperbaiki angka kemiskinan. Nah, ini harus dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah terorisme. Terorisme adalah jelas ancaman yang sangat mengganggu kehidupan kita bernegara, mengganggu keamanan, kenyamanan kehidupan kita. Bahkan kita kadang suka takut. Nah, untuk memerangi hal tersebut, kita harus memerangi terorisme dengan menanamkan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian ada korupsi dan kesenjangan sosial. Lalu yang terakhir adalah pengangguran. Hal-hal ini adalah hal yang harus diperangi dengan cara menanamkan nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kalian harus ikut berperang aktif untuk menghadapi ancaman-ancaman ini yang bisa mengganggu integritas, kedaulatan negara Indonesia, negara kita semua. Lanjut. Nah, tadi sudah jelas ya pembahasan tentang ancaman-ancaman yang bisa mengancam kesatuan dan persatuan negara kita. Nah, lalu lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan membahas tentang definisi dari kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Apa sih kesadaran berbangsa dan negara itu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahasnya definisi tersebut dari kata demi kata. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu terbagi dari 3 kata ya. Yang pertama kesadaran, yang kedua berbangsa, yang ketiga bernegara.
Nah, untuk yang pertama, kesadaran. Kesadaran adalah suatu hal yang dialami atau dirasakan oleh seseorang atau merasa tahu dan mengerti perasaannya saat itu. Nah, ini adalah definisi dari kesadaran. Lalu lanjut pada definisi berbangsa, yaitu menyatakan dirinya memiliki kesamaan keturunan, bahasa, sejarah, adat, dan wilayah dan pemerintahan yang sama. Itu definisi dari berbangsa. Kemudian untuk yang terakhir ada definisi dari bernegara, yaitu menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah. Nah, jika kita simpulkan 3 definisi tadi, maka akan menjadikan suatu pengertian dari pengertian, yaitu suatu keadaan di mana seseorang sadar dan menyatakan dirinya memiliki kesamaan sejarah, bahasa, dan adat serta menjadi suatu bagian dari suatu wilayah atau negara. Nah, ini definisi dari kesadaran berbangsa dan bernegara secara umum yang tadi kita dapat simpulkan. Oke. Nah, dalam mengamalkan nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, apa sih cara-caranya? Nah, hal tersebut bisa kita lakukan dengan melakukan nilai-nilai bela negara. Walaupun sebenarnya banyak sekali nilai-nilai bela negara, namun yang menjadi prioritas atau poin-poin pentingnya yaitu berikut ini. Nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Lalu yang ketiga adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Serta yang terakhir, yang keempat adalah meyakini Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita. Nah, kita kan suka melihat ya Pancasila di depan kelas. Nah, itu tuh sebagai simbol dari dasar negara kita, dari mulai hukum, hak-hak hidup, dan lainnya. Warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Nah, partisipasi kita dalam bela negara sudah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, apa saja sih keikutsertaan yang bisa kita lakukan dalam melakukan bela negara? Yang pertama adalah kita bisa belajar PKN, pelajaran yang bisa kita pelajari di sekolah. Lalu yang kedua adalah mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Ini bisa kalian nanti dapatkan nanti ya ketika sudah dewasa. Lalu pengabdian sebagai prajurit TNI. Nah, dan yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi maupun apapun profesi kita bisa melakukan bela negara. Nah, ini bela negara yang bisa dilakukan di kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kita tahu bahwa kondisi pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia. Bahkan saat ini kalian masih melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Nah, oleh sebab itu kita dalam ikut menghadapi pandemi ini, kita dituntut untuk melakukan bela negara di masa pandemi ini. Sebenarnya upaya pemerintah dalam menangani pandemi ini sudah dilakukan, namun kesadaran masyarakat masih rendah. Masih ada yang berkerumun, tidak menjaga protokol kesehatan, masih berkerumun, tidak mencuci tangan, tidak melakukan pola hidup sehat. Nah, ini adalah kesadaran yang tidak dimiliki oleh masyarakat sebagian, sehingga COVID di Indonesia masih tidak terkendali. Nah, oleh sebab itu bela negara masih bisa dilakukan di kondisi pandemi saat ini agar kesatuan dan persatuan kita tetap terjaga dan kita dijauhkan dari masalah. Apa saja sih kesadaran berbangsa dan negara sebagai seorang siswa di masa pandemi ini yang kita bisa lakukan? Nah, kita simak ya videonya. Yang pertama, kita harus tetap melakukan social dan physical distancing, menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak berkerumun. Kemudian menggunakan masker saat berpergian. Anjuran pemerintah memakai masker double ya.
mencuci tangan dengan sabun setiap saat, setiap 5 menit sekali, mengikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan. Nah, ini adalah upaya-upaya yang Nah, setelah kita tadi membahas panjang lebar mengenai kesadaran berbangsa dan negara, kemudian kita sebagai warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Kita ketika mendapatkan hak hidup, kita juga harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, adapun rincian dari hak-hak warga negara yaitu: 1. Kita memperoleh perlindungan hukum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, jadi segala sesuatunya dilandaskan pada hukum. Kita berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Lalu yang kedua, hak untuk melakukan bela negara. Nah, di sini karena kita sebagai warga negara, kita bisa berpartisipasi aktif untuk melakukan bela negara demi kesatuan dan persatuan negara kita. Nah, yang ketiga adalah hak untuk hidup, hak beragama. Kita bebas sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bebas diberikan hak untuk memilih beragama apapun, mau itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Nah, itu kita tidak ada bedanya. Kita bebas memilih hak-hak tersebut sesuai dengan keyakinan kita. Yang keempat adalah hak untuk melakukan pendapat, dan yang kelima adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kita berhak untuk melakukan sekolah. Karena kita berhak untuk sekolah, kita juga harus bersungguh-sungguh dalam bersekolah. Kemudian ketika kita haknya terpenuhi, kita juga harus melakukan kewajiban. Yang pertama adalah wajib dalam melakukan usaha bela negara. Yang kedua, menaati hukum. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Keempat, perilaku yang baik terhadap orang lain. Dan yang kelima adalah tunduk terhadap pembatasan yang dilakukan oleh negara. Nah, ini poin-poin yang harus kita pahami ya. Ketika kita mendapatkan hak kita juga harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Ketika kita mendapatkan hak untuk sekolah, kita juga harus melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar untuk belajar dan untuk bersekolah, melakukan tugas, menghormati guru dan orang tua. Nah, dari pembahasan tentang kewajiban warga negara itu akan mengerucut pada dua hal penting. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah patriotisme. Ini adalah dua hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita bernegara. Nasionalisme itu lebih kepada perasaan yang dimiliki dan kesadaran yang dimiliki bahwa kita sedang berada dan mencintai sebuah negara dengan mengamalkan nilai-nilai negara tersebut, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dari negara tersebut. Kita mendukung sepenuhnya negara kita, membela negara kita. Nah, itu adalah nasionalisme. Yang kedua adalah patriotisme. Patriotisme adalah sikap yang dilakukan dalam aksi-aksi nyata, seperti kita melakukan upacara bendera, kita melakukan upacara, kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita menjunjung tinggi bendera merah putih sebagai simbol negara kita. Nah, dua hal ini adalah hal yang bisa menumbuhkan kehidupan kita untuk melakukan bela negara di masyarakat dan negara. Dua hal ini sangat penting untuk melakukan bela negara tersebut. Penerapan nilai-nilai bela negara di masyarakat. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara dan negara. Yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara. Ini adalah nilai-nilai dalam melakukan upaya bela negara di masyarakat. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh perwujudan dari cinta tanah air.
Yang pertama ada yang melakukan upacara bendera, yang kedua ada melakukan tari-tarian, yang keempat ada bapak-bapak TNI yang menjaga keamanan kita, dan yang kelima ada atlet yang memperjuangkan prestasi kita, negara kita. Yang keempat adalah nakes-nakes atau tenaga kesehatan yang berjuang untuk melindungi warga negara dari kasus pandemi ini. Nah, sikap yang diperlukan dalam melakukan bela negara. Yang pertama adalah tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab akan segala sesuatu yang kita lakukan. Kemudian rela berkorban terhadap sesuatu dan negara. Yang keempat ada cinta tanah air yang harus kita miliki benar-benar. Kelima ada semangat pantang menyerah. Kemudian kita harus bekerja keras. Yang terakhir ada disiplin. Ini adalah poin-poin yang kita harus lakukan dalam melakukan upaya bela negara dari mulai diri kita sendiri sebagai siswa